sepanjang hari. Takkan mampu melindungi tas pinggirku, berisi buku-buku paket yang belum dibayar lunas. Sepeda, ya, entah bagaimana juga nasib sepedaku sekarang. Dibiarkan terparkir sendirian di parkiran. Nah, itu ibu dan bapak datang menjemput. Pak, Bu. Bapak mengulurkan payung ungu muda kepada ibu sebelum kakinya turun dari mobil dan menapaki bumi manusia yang basah ini. Dengan sandal coklat tua yang hampir mengelupas, ibu menatapku penuh belas. Ia menghampiriku yang berdiri sendirian di depan kelas. Tidak. Ternyata aku hanya bermimpi di tengah hujan lebat. Seperti kemarin, ibu dan bapak pasti sedang sibuk bertengkar. Meributkan apa saja dan melupakan apa saja. Melupakan terik atau hujan di balik jendela. Melupakan cinta. Melupakan kasih. Melupakan kakak dan aku barangkali. Termasuk perasaan takut yang datang di setiap mimpi, di setiap malam. Sedangkan aku tak bisa kemana-mana. Aku hanya bisa berdiam dan menikmati dada yang belakangan ini terasa sesak. Seharusnya aku tidak hanya bertanya pada botol berisi serbuk kopi dan cinta yang kumiliki. Seharusnya aku sempatkan bertanya pada Safira, teman sebangkuku. Apakah sesak napas ataukah cinta yang rasanya sesakit ini? Seperti biasa, aku melihat bapak duduk di kursi rotan itu. Sudah sejak aku bayi, kursi ini berada di ruang keluarga yang sempit ini. Anyamannya sudah serabutan, seperti kain yang dilumat tikus. Anehnya, bapak selalu setia mendudukinya sampai malam makan pagi. Meja di sebelah kiri kursi rotan ini dilengkapi dengan kopi dalam gelas dan asbak yang dipenuhi puntung rokok. Singgasana yang selalu menghadirkan ruang imajin. Di sana, bapak selalu memunculkan ide-ide. Seperti kali ini, ia sedang melukis sehelai daun jambu. Setiap dering telepon memanggil-manggil, aku dan ibu selalu sigap mengangkatnya. Halo?
Kalau suara di seberang telepon begitu lirih menyimpan kerinduan, aku senang sekali. Karena penelpon itu adalah kakakku dari seberang kota yang sekarang tinggal bersama Paman Mitro. Tapi, kalau penelpon itu adalah si penagih hutang, jelas beralamat celaka. Pak, ada telepon dari Pak Suryo. Kulirihkan suaraku pelan-pelan dan kusampaikan dengan penuh was-was. Terkadang, jika wajah Bapak terlihat kalut, aku dipukulnya keras-keras. Bapak begitu pulas tertidur di kursi rotan itu, ditemani putung rokok dan ampas kopi di dalam gelas yang sudah mengerak. Aku merindukan belayan tangannya dan kecupan di keningku sebelum berangkat sekolah. Bapak terbangun dari tidur ketika aku berdiri di depannya. Matanya merah menyala. Meski getaran, kuulurkan tangan untuk berpamitan. Tak ada sahutan. Seketika, ku ingat wajah ibuku tadi pagi. Dengan bibir yang bengkak dan pipi dipenuhi darah yang menggumpal di dalam kulitnya. Ibu tak berkata sepatah kata pun. Begitu juga aku. Dalam kesunyian, ada gemuruh dalam dada kami. Tidak dapat dijelaskan betapa ngerinya sorot mata, keruk dahi, dan urat-urat di tangan Bapak yang dengan sengitnya, tidak, dengan sayangnya, lagi-lagi Bapak memukulku dengan keras. Ku dengar ibu menyuruhku untuk segera berangkat. Ya, aku mencoba untuk menyahut. Setelah beberapa saat, hanya terdiam mematung. Ketika aku melesat melewati Bapak dan pintu rumah, aku berhenti sejenak, mengatur nafas yang terburu. Ada getir yang menyusup ke dalam rongga dada, yang rasanya semakin sesak. Begitu sakit tenggorokan menahannya.
Tapi sayup-sayupku dengar burung-burung yang bertengger di kabel-kabel listrik. Mereka berseru, "Sudah, jangan menangis." Awan menyelimuti matahari. Langit kebiruan berubah menguning emas. Semakin ke barat, semakin berwarna nila. Lalu berpendar menjadi hitam pekat. Mataku melalang buana ke sekeliling ruang. Dan ternyata tak ada siapa-siapa. Aku benar-benar sendirian sekarang. Segera aku ambil botol berisi serbuk kopi dan cinta yang kumiliki. Setiap aku memandang, botol ini selalu melukiskan kenang-kenang masa kecil yang riang dan penuh cinta. Serbuk kopi di dalam botol ini mengimbangi tentang manis dan pahitnya kehidupan. Ya, di sana ada Bapak yang selalu mendongeng ala dalang dengan menggunakan boneka beruang merah jambu yang digerakkan tangannya seperti wayang golek. Suaranya bisa berubah-ubah. Lucu sekali. Jika hari menjelang senja, di beranda rumah, aku terkantuk-kantuk dalam pangkuan Bapak. Sedangkan kakak bersandar pada bahu ibu. Dengan wajah yang cerah dan mulut seperti berbusa-busa, Bapak tak henti-hentinya bercerita tentang mendiang Eyang Putri dan Eyang Kakung di kampung halaman. Sementara ibu sesekali menyahut dan menoleh ke sisi balik pintu yang terbuka, melihat lukisan mertuanya yang terpajang di dinding rumah. Suasana itu begitu melankoli sekarang. Kopi hangat buatan ibu selalu menemani kami bermesra dengan waktu. Apalagi ketika gerimis datang. Seolah hujan dan wangi kopi di dalam cangkir itu menyatu dengan suasana penuh cinta. Ya, hujan, kopi, dan cinta. Sampai-sampai terdengar suara adzan mendayu-dayu di bawah angin. Bapak akan menuntun kami pergi sembahyang dan mengaji ayat-ayat Tuhan. Semenjak bos-bos Bapak sudah tidak lagi memesan karya-karya kepada Bapak dan selalu menunda-nunda pembayaran, mobil tua kesayangan Bapak harus lenyap dari rumah. Pertanda semua telah berubah. Bapak menjadi sering marah dan menjambaki rambut ibu. Sementara ibu lebih sering menangis dan terkadang mengeluh kepada Bapak karena tidak memiliki uang.
3 bulan lagi ujian nasional. Ibu perhatikan nilaimu semakin turun. Ada apa? Keresahan tertahan di wajahku. Bu Mega mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3-4 kali. Dan aku tak bisa menjawab. Tak ada satu kata pun yang terlontar. Aku bingung. Sampai-sampai tangannya mengusap lembut punggungku. Seketika aku luruh dan hanyut dalam bisa. Aku betul-betul merindukan dekapan yang sangat cinta seperti ini. Barangkali tak ada cinta yang tak pernah membuat ngilu. Ngilu yang menusuk-nusuk dari hati sampai ke ulu. Setelah sekian tahun bertahan, akhirnya semalam ibu memberanikan diri melawan bapak. Ibu memutuskan untuk berdamai dengan bapak dalam perceraian. Rumah sakit Nirmala, Pak, yang paling dekat. Di depan garasi rumah, aku pikir membeku. Nyawaku lepas seiring dengan keringat yang mengalir lebih deras dari hujan. Rupanya, ibu yang semalam sudah digunduli bapak telah menyerahkan cinta pada botol obat nyamuk.